Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, ini kita lanjut praktikum setelah menjalani UTS. Sekarang kita di praktikum pertemuan kelima, berarti untuk pemrograman objek satu. Eh, Mau ngingetin dulu sebelum kita mulai, teman-teman yang belum ngumpulin modul-modul sebelumnya bisa dikumpulin dulu ya, nggak apa-apa telat, yang penting dikumpulin gitu. Tapi ya kalau memang nggak bisa nggak telat ya mendingan jangan telat aja sih gitu. Soalnya aku lihat presensi teman-teman di kelas praktikum sore ini atau kelas sore ini itu dilihatnya dari pengumpulan laporan praktikum bukan dari Zoom-nya gitu. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk modul-modul sebelumnya atau apapun itulah mau nanya dulu, nggak apa-apa sebelum kita masuk. Oh, ya udah kalau nggak ada, kita langsung masuk ke modul 5 ya. Di sini di modul kelima. Ini udah kelihatan belum ya untuk share-nya, screen-nya? Udah. Udah. Oke. Nah, kasih atas jawabannya. Di sini di modul kelima ini kita belajar tentang pendahuluan OP atau Object Oriented Programming. eh jadi bedanya sebenarnya kita udah pernah sih di OP ini dikenalin pas lagi kita belajar algoritma pemrograman waktu itu yang bagian C++ atau bahasa C gitu. Kita belajar pakai namanya ADT atau Abstract Data Type. Sebenarnya untuk ADT itu udah mirip-mirip sama OOP sih. Jadi eh, udah dibagi-bagi. Cuman kalau OOP ini lebih ngebaginya sesuai dengan yang harus yang masing-masing perilakunya tuh beda-beda gitu, sesuai objeknya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kelas, eh kelas, iya, ada objek binatang gitu, ya bikin kelas binatang gitu. Kalau ada objek guru, ya bikin kelas guru gitu. Nah, jadi untuk koop itu seperti itu. Cuman di sini di awal emang rada membingungkan sih kenapa ada belajar argumen pada command line. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak kemarin kita udah pelajarin. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman di sini mau langsung pakai IDE ya boleh langsung IDE, mau tetap pakai Notepad juga bebas sih sebenarnya itu preferensi masing-masing. Nah, di sini eh ada penggunaan argumen pada command line. Jadi pas kita lagi mau ngeran, biasanya kan kita kan apa sih? Di command prompt kan biasanya pas lagi mau ngeran tuh kan langsung eh, langsung ih langsung Java gini kan. Java misalnya namanya hello, nama filenya hello gitu. Nah, udah kan langsung Java hello langsung pas di run dia jalan. Cuma kan ini karena aku file hello-nya aja belum ada jadi belum bisa gitu. Nah, cuman nanti teman-teman kalau udah ada, nah biasanya kan kalau Java hello gitu doang udah run. Nah, sebenarnya bisa tetap jalan kalau kita mau pakai argumen juga, tapi jadi ditambahin misalnya ada satu, dua, tiga. Nah, setiap argumen itu dipisahkan dengan spasi. Jadi ini argumen satu, argumen dua, argumen tiga. Itu sesuai gimana nanti dari pemanggilannya kayak gimana. Di sini nih, nah ini ARGS 0. Kan biasanya kan kita di awal udah ada kayak gini. Oh, ini udah ada contohnya. Nah, ini tuh bentuk array kan. Nah, array ARGS ini. Jadi nanti kita panggil ARGS ke satu, ke nol, ke kan mulainya dari nol lah, hitungannya nol, satu, dua gitu sampai seterusnya. Tadi berarti array ke nol, array ke satu sama array kedua gitu. Nanti pas dipanggil ya dia bakal ngeprintnya sesuai dengan yang diminta di sini. Kalau di sini kan array ke nol gini doang kan. Berarti artinya kalau kita ngeran hello world that is all, harusnya nggak kecetak semuanya, tapi kecetaknya cuman hello-nya doang. Nah, ini kan ini tugas nih kan, harus mencetak seluruhnya. Artinya apa?
ini bisa sama teman-teman ditambahin nih kopi, eh, di bawahnya ARGS 1, kopi lagi ARGS 2 ke bawahnya. Atau bisa bikin looping. Jadi nanti di sini eh loopingnya pakai I misalnya. Berarti nanti di sini I-nya mulai dari 0, for-nya, terus nanti I plus plus terus sampai ke seluruhannya gitu. Tapi kayaknya kalau bentuknya kayak gini jangan pakai for karena dia belum tahu perulangannya kayak gimana. Lebih baik pakai while datanya sama sebenarnya masih ada gitu. Kalau kayak kalau kosong nol deh apa gimana? Saran aja kayak gitu. Itu tugas satu. Mungkin teman-teman nggak aku contohin di sini karena ini sama aja sih kayak yang udah biasa kita kerjain. Cuman nanti bedanya pas pemanggilan. Berarti artinya di apa di sini? Di sini kita nggak pakai IDE berarti kalau di sini pas lagi ngerannya nggak pencet run tapi kita lewat CLI atau command line-nya. Untuk yang aritmatik juga ini termasuk tugas yang aritmatik ini sama berarti nanti di dalam programnya ada program ARGS 1 ditambahin ARGS 2 ARGS 0 tambahin ARGS 1 nanti 24 nanti ada ARGS 1 dikurang ARGS 2 atau bebas lah itu pokoknya harus dibikin sumnya 24 diferensial 16 atau ini selisih produknya berarti kan di sini kalinya quotient tuh artinya pembagiannya itu nanti bisa teman-teman eh, cobain. Terus, nah di sini kita langsung mulai ke bagian OP-nya atau Object Oriented Programming-nya. Di sini ada kita berarti kalau di Object Oriented Programming ini kita bakal familiar dengan yang namanya kelas gitu. Di sini adalah kelas adalah struktur dasar. Jadi kelas tuh bentuk dari eh, blueprintnya untuk objek sendiri itu instansiasi dari kelasnya atau gimana. Jadi di sini kelas adalah struktur dasar dari OOP. Kelas merupakan suatu blueprint. Kelas terdiri dari dua tipe anggota di mana disebut dengan field, atribut properti, dan method. Field merupakan tipe data yang didefinisikan bla 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 bla. Nah ini nih, objek adalah instansiasi dari kelasnya. Jadi objek tuh kan tadi kan kita kelasnya tuh misalnya kelasnya kita udah bikin kelas binatang gitu. Binatang tuh ada fungsi lari, ada fungsi bisa makan, fungsi apa gitu. Nah, tapi si kelas itu tuh belum bisa ngapa-ngapain masih diem. Nah, supaya bisa dipanggil di mainnya, di main filenya, main kelasnya, dia harus dibentuk objek dulu. Jadi nanti dia dipanggil, tapi dengan nanti kita instansiasikan dengan nama baru gitu. Biasanya nanti ada contoh kayak nah, ini ada kelas kue bulan. Nah, kita bikin objeknya kue 3. Nanti di sini, nah ini bentuk pembuatan objek nih. Ini bentuk pembuatan objek. Nah, untuk parameternya ini kosong karena ya memang mungkin di kelas-kelas yang adanya itu dia nggak membutuhkan data yang dipanggil sesuai dengan yang ada di main kelasnya. Jadi fungsi-fungsi yang di sini, yang di dalam kue bulan ini bisa dapat berdiri sendiri gitu. Nggak harus di-trigger sama yang dimasukkan oleh main class yang dikirim main classnya gitu. Di sini kita bikin diagram kelas diagram ya. Nah, yang di sini tuh namanya atribut atau properties. Yang di sini tuh namanya method atau behaviornya kayak gimana. Jadi tandanya bedanya apa kalau untuk yang di strip bawah ini, yang di bagian bawah ini pasti ada kurung buka kurung tutup yang artinya itu sebuah metode atau fungsi atau prosedur bebas. Nah, ini penting jangan dilupainnya untuk kelas diagram ini karena biasa di ujian juga suka ada sih. Untuk tanda plus ini artinya publik, artinya public. Kalau minus itu artinya eh, private gitu. Cuman di sini tuh ada ada 4 berarti kalau di sini tuh ada public, private, protected. Kalau protected itu kalau nggak salah apa ya? Aku lupa. Aku salah ngasih tahu sih. Pokoknya ada protected sama ada defaultnya. Jadi bedanya apa? Masing-masing punya hak pemenangnya masing-masing. Nanti kalau
ada tabel hak pemenang gitu dah. Mungkin bisa kita langsung cobain cari aja gitu. Tabel tabel apa? Protected, public, private, default, Java. Eh, kenapa nulisnya tabel gitu? Harusnya modifier aja. Modifier. Ini kita lihat image-nya. Nah, ini untuk akses modifiernya. Untuk private cuman bisa diakses di kelas itu sendiri. Kalau non modifier itu maksudnya default, dia bisa diakses di kelas sama di package-nya. Terus untuk protected itu ada kelas, ada package sama subclass. Untuk public itu bisa dipakai di seluruhnya gitu. Sebagai sekedar pengetahuan dasar aja. Di sini dilanjut ada V2 atau 5 yang ke- modul 5 yang kedua program selanjutnya di sini buat kelas point yang memiliki 3 buah atribut yaitu X, Y, Z. Ini apa? Oh ini latihannya ya. Langsung dikerjain. Terus buat kelas buku yang memiliki atribut penulis, judul, dan nomor ISBN. Jadi nanti teman-teman eh bikin kayak gini nih. 3 atribut itu. Kan tadi aku udah bilang kan, untuk atribut yang ini, berarti atribut tuh nggak jauh dari variabel atau konstan itu. Berarti teman-teman bisa langsung bikin eh public, misalnya bikin public aja weh semua daripada pusing mah. Public X, eh, public string X, public char X misalnya, atau public bebas tipe datanya Y sama Z. Nah nanti kan ini cuma buat buat kelas doang ya udah berarti nggak usah bikin kelas mainnya udah bikin itunya aja gitu. Ini nggak usah ada misalnya kalau contohnya ya udah dari package modul 05 misalnya kalian bikin di project modul 5 terus bikin kelas point nanti public string X public string Y public string Z udah cukup itu nggak usah kreatif banget lah aku juga cuma ngikutin sesuai tugasnya lagi kalau lebih juga nggak bakal terlalu aku lihat soalnya aku fokusnya ke yang tugas dikasihin aja. Begitu pula dengan yang tugas duanya, di sini bikin atribut penulis ya sama kayak tadi. Mau nanti kalau ada kata-katanya atribut atau properties, ya bikinnya langsung variabel aja atau konstan. Kalau nanti metode gitu ya itu bentuknya function atau prosedur gitu. Itu. Dan kalau prosedur berawalan void, kalau function berawalan tipe data. Kayak gini ini void. Kalau ini prosedur kan, berarti kalau mau function berarti awalan misalnya integer gitu atau string bebas. Terus yang ketiga di sini membuat kelas gradebook. Gitu. Oke, ini mah langsung diulangi lagi aja di kopas sama teman-teman. Terus dilanjut di sini membuat objek gradebook text test. Nah, ini mah ini yang bikin objek dari si gradebook ini. Jadi yang instansiasi kelas gradebook untuk si gradebook test ini. Kelas terdiri dari instance variabel dan instance method member dari kelas adalah instance variabel, static variabel, konstruktor, instance method, static method. Ah, ada yang namanya static. Kalau static tuh artinya nanti teman-teman kalau static tuh ditambahin static biasa di depannya. Di sini ada static, static public apa. Itu bedanya apa sama yang biasa? Kalau static tuh kita pas lagi ngebuat di sini ya dia tuh nggak perlu dibuat kayak gini tapi dia bisa langsung ready to use gitu loh kalau pakai static tuh di sini membuat metode tanpa parameter ya mungkin teman-teman udah biasa bikin metode tanpa parameter ini metode dengan parameter publik album lagu nih ini metode dengan parameter ini tanpa parameter function juga kalau ini bentuknya ini mah udah kelas lagi
Dilanjut dulu. Di sini album lagu, album kewenangan new album, I love Java Code. Oh, ngerti-ngerti. Jadi nanti dia manggil si, oh ini konstruktor lupa. Si album lagu ini kita bisa bikin konstruktornya. Jadi maksudnya konstruktor itu apa? Sebenarnya biasanya pas kita lagi buat tuh konstruktor tuh ada konstruktor default. Jadi nanti kita pas kayak ini nih, ini konstruktor defaultnya tuh gradebook kurung buka kurung tutup aja kosong. Sebenarnya ini tuh kalau ditulisin di sini bisa harus ditulis konstruktor itu. Cuman karena ini nggak ditulis, artinya dia bakal default auto punya gradebook kurung buka kurung tutup atau auto punya kelas itu tanpa parameter. Nah, kalau di sini kita dibikin konstruktor dengan parameter. Jadi artinya apa? Di sini punya dua konstruktor, punya dua ya, yang kosongan sama yang ada parameternya. Ada string judul, string artis, integer tahun rilis. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin dalam satu kelas konstruktornya banyak boleh selama dia parameternya berbeda. Itu eh jadi mau nanti mau bikin ada konstruktor yang isinya satu doang, konstruktor yang isinya dua, isi 5, 10 itu bebas. Nah, jadi penggunaan this ini tuh maksudnya kan ini kan dia dipanggil nih ke sini album lagu I Love Java Code. Dia tuh masuk ke dalam string judul ini. String judul ini masuk ke dalam. Nah, si this ini tuh artinya dia langsung eh, ngelempar ke eh apa ngelempar ke variabel atau konstan yang udah dideklarasiin di kelas itu di global kelasnya. Nah, ini dia punya kelas punya variabel globalnya ini judul string judul. Jadi nanti yang di sini this judul sama dengan judul. Kan ini kan judul kan. Jadi kalau di sini namanya T judul ya berarti ini T judul juga. Kalau di sini namanya title ya ini title, tapi di sini harus judul. Kenapa? Karena dia ngelempar ke sini. Di judul sama dengan apa yang didapat. Oleh karena itu kita pas bikin bikin metode di sini nggak perlu tanpa parameter. Karena kenapa? Karena dia udah ngambil judul ini, judul yang di sini dia global bisa dipakai di mana aja di seluruh selama di dalam kelas ini gitu. Jadi nanti tanpa harus parameter, kita bisa tahu nih judul yang dimasukin di main tuh apa. Nah, yang dimasukin tuh melalui konstruktornya. Di sini I love Java Code. Nanti I love Java Code masuk ke sini, dilempar ke sini, dilempar lagi ke sini, ke public string info judul. Nah, di sini returnnya judul kan. O- Oleh karena itu, di sini pas di shout judul album plus album titik info judul. Nah, ini tuh udah penggunaan objek. Objek kita panggil eh di sini apa info judul. Kenapa dia langsung ngeprint I love Java Code ya karena dia nge-returnnya judul si I love Java Code yang di atasnya kayak gitu. Untuk selanjutnya sama ini. Bisa langsung dicontohin aja ini nggak perlu eh, jadi bagian latihannya ya. Terus nanti di sini ada program V6. Oh ini sama-sama kayak tadi. Berarti nanti teman-teman harus bikin kelas. Oh iya bener kan. Harus bikin kelas tes person ini kan personnya doang kan. Nah, bikin ngetesnya ini dia udah bikin eh, apa namanya metode itu dengan parameter. Berarti kebalikannya ini kan udah jadi nih yang ininya. Teman-teman tinggal bikin yang bagian dari sini sampai sininya gitu. Bikin di kelas, tapi bikinnya di kelas baru ya. Tes person artinya tes person artinya apa? Teman-teman harus dibikin dalam satu project yang sama. Kenapa? Karena supaya dia bisa masuk, bisa kepanggil lah. Kalau enggak ya kalau memang beda project juga harusnya bisa diimport sih. Eh, dalam satu project, kalau beda folder biasanya harus ada import-import dulu. Objek bernama dokter adalah insan dari person. Oke. Nanti si tes person ini teman-teman person terus dokter sama dengan apa gitu. Nanti di nama-nama disesuainya sama yang teman-teman mau. Di sini ada instance variabel. Oh, oke.
Ini sama aja kayak diagram yang tadi di atas, cuma bedanya ini dikasih tahu itu di sini instant variable, instant methodnya. Palama diagram kelasnya cuma segini aja sebenarnya. Nih, ini atribut atau properties, ini metodenya. Teman-teman bisa langsung cobain nih. Color warna bulunya new color 1,0 F, 0,0. Nanti si kucingnya dapatnya apa itu. Untuk nama kucingnya kayaknya bebas deh. Nanti teman-teman bisa langsung kerjain ini, samain persis untuk misal. Sebenarnya sih bikin satu aja lah, misal cukup aja. Kalau nggak yang tadi aja cukup nih satu, yang ini udah nggak usah sih. Soalnya sama aja. Oke. Jadi kalau ini maksudnya misal tuh pas kalian lagi ngebikin objek, yang nama objeknya, misalkan kalau yang tadi di atas, di sini bikin nama objeknya kan ini, nama objeknya album dari kelas album lagu gitu. Oke, terus di sini buat kelas Lion. Oh, kalau ini tugasnya isikan juga nilai instan variabel. Oh, tadi udah bikin kelas misal kan. Nanti kalau teman-teman bikin buat yang si Garfield, mau di programnya sama juga nggak apa-apa, yang penting ada Garfieldnya lah gitu. Terus nanti bikin kelas lion, kelas horse, kelas kangguru, sama buatlah kelas zoo. Zoo itu apa? Berarti nanti zoo yang bakal jadi, oh kan main method, yang bakal jadi nge-instan, yang bikin objek-objek dari si lion, si horse, sama si kangguru ini. Oke, teman-teman bisa langsung bikin laporan akhirnya. Formatnya sama kayak yang ada. Kalau udah lupa, bisa cek di Google Drive. Terus eh di ada di bagian tugasnya, teman-teman tambahin aja di poin paling terakhirnya, ngejawab kelas itu apa, objek itu apa, instant variable itu apa, lengkapi kelas pada program V8 hingga V11. Oh ini mah yang tadi di atas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Aku kan mau nanya, Boleh, boleh. yang album lagu tadi, Oke, album lagu. Mana? Nah, ini. itu. eh, Kalau misalkan itu kan, kalau yang di sini nih album lagu, album Hmm, sama dengan new album lagu. hmm, Nah, itu kan si value-nya hardcode ya, atau statis. iya, Nah, kalau iya. misalkan dinamis bisa nggak buat di konstruktor gitu? Atau emang harus statis kayak gitu? Oh, bisa aja, cuman nanti berarti si yang si in, maksudnya kan bisa dari inputan gitu kan ya. Ya, dari input. Nah, input bisa aja, tapi nanti berarti si ngeinstansiain si bikin objek ininya harus di bawah. Jadi pertama nge-input dulu, nanti baru eh temen-temen ngebikin objeknya gitu. Nanti langsung dia misalnya I love Java Code ini, dan nanti kita pertama di atasnya bikin tit, eh, input title, nanti sama dimasukin nama user, terus input pengarang, nanti diinputin nama pengarang, terus input tahun. Nanti di situ nanti dimasukin nih si variabel yang jadi menyimpan sementara si I love, si title tadi. Nanti di sini jadi title, di sini jadi pengarang, di sini jadi tahun gitu. Itu bisa jadi dinamis. Oh, berarti tetap sekali ya manggil nge si objeknya mah, ngeobjekinnya mah. Iya, ngobjekinnya mah sekali, gimana pas lagi kita bikin ininya sih. Tapi ya tetap sih jadinya sekali. Kalau mau jadi dinamis, bener-bener dinamis, ya paling jadinya bukan di konstruktornya, taruh si parameternya, tapi taruhnya jadinya di si parameter, atau di sini string judulnya tuh di masing-masing functionnya. Jadi nanti pas dipanggil tuh album titik info judul, di sini di sini tambahin parameter judul, di sini juga judul gitu. Oh, ya, ya, ngerti, ngerti. Jadi nanti kalau mau jadi dinamis,
bisa ganti-ganti terus. Jadi nanti di sini tambahin parameter J gitu. Di sini juga tambahin J. J ini dia didapat dari inputan di atas yang si ininya gitu. Jadi nanti walaupun si ngebikin objeknya udah sekali ini, udah sekali tapi di sini kosongan nih, bikinnya kosongan. Nanti di bawah mau album titik info judul J, Y, X itu nanti ngikutin si nilai dari si J, X, Y-nya gitu. Nanti dia nge-return terus gitu, lempar, lempar, lempar terus gitu. Tapi ya akhirnya datanya jadi berubah-berubah itu dinamis itu. Kayak sih gitu. Kalau mau jangan dibikin di konstruktornya si parameternya, tapi di functionnya. Oke, oke, Kang. Thank you. Ngerti, ngerti. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aku juga selalu sambil belajar sih ini, sambil inget-inget. Teman-teman di sini ada yang nge-WA aku nggak, tapi nggak kejawab-jawab nggak? Soalnya aku takutnya kalau ada yang nge-WA tapi nggak dibales teh, kasihan bisa nanti ngedoainnya di belakang sombong banget atau bagaimana. Bukan sombong, tenggelam. Grup teh loba pisan. Serius. Soalnya kan udah kalau semester 5 tuh kita grupnya tuh nggak kayak yang semester 1 sama 2. Jadi kadang di mata kuliah A aku ngambil kelasnya yang C, di mata kuliah B aku ngambil kelasnya A gitu. Jadi bisa beda-beda sama setiap orang tuh. Biasanya kan aku adalah satu aja, nanti juga dikirim di grup besar, di grup kelas B gitu aku kan. Cuman sekarang tuh karena beda-beda ya harus aktif di semuanya gitu. Asal lama ya semuanya di mute gitu. Tapi kan asal lama di mute, yang nggak di mute yang di utamanya doang. Cuman gara-gara beda-beda gitu jadi susah info ya. Jadi di masing-masing harus dilihat. Ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, aku dulu bingung mau jelasin apa lagi ya. Sebenarnya sih aku tuh ini aja deh, teman-teman kayaknya yang bagian satu ini, yang ini nih, yang ini latihan aja kalian nggak masuk ke laporan juga nggak apa-apa sih ini mah. Cuma sekedar tahu aja teman-teman gitu. Jadi nanti tugasnya mulai dari yang bawahnya aja, supaya nggak terlalu banyak juga nanti tugasnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ih, kok banyak lalat sih? Oke, kalau nggak ada mungkin aku cukupkan ya supaya nge-upload ke YouTube-nya nggak terlalu jauh, nggak terlalu banyak. Kalau oh ya sebelum saya akhiri, eh kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung ke WhatsApp. Terus kalau nggak dijawab, cobain chat lagi aja terus itu. Aku nggak bakal ngerasa apaan sih ini mengganggu, nggak kok. Takutnya itu tuh aku tuh kan jarang buka WA. Kadang kalau udah buka WA tuh udah penuh, bukan karena aku orang penting, karena grupnya banyak banget. Kadang aku grup kayak webinar gitu yang dulu ikutan, makanya sekarang lagi mau ngebersihin grup juga sih. Nah itu infonya ada terus, malah kayak ngeganggu juga sih. Jadi balik lagi, kalau memang ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Mau misalnya jangan takut, modul satu belum ngumpulin, kumpulin aja nggak apa-apa, tetap aku terima kok. Sama aku nggak dikasih batasan juga. Konsekuensinya cuman ke nilai doang. Cuman aku lebih menghargai teman-teman ngumpulin dibanding nggak ngumpulin sama sekali gitu. Karena kalau teman-teman ngumpulin, seenggaknya ngebantu saya buat mikir-mikirnya gitu. Kan kalau ngumpulin mah enak, jadi aku mikirnya nggak harus nanya-nanya ke si bapaknya, jadi langsung bikin nilai aja gitu. Dan kalau kosong kan aku nanti bingung juga ini orangnya harus aku tanya-tanyain dulu apa enggak gitu kan, kasihan juga kan. Dan kalau ngumpulin mas, seenggaknya sejelek-jeleknya ngumpulin, aku nggak harus ke konfirmasi nanyain dulu mau ngumpulin apa enggak kayak gitu sih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.